Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia yang terletak di Pulau Kalimantan. Provinsi yang terletak di waktu Indonesia bagian tengah ini memiliki kekayaan sumber daya alam yang sangat banyak dan berlimpah, yang tentunya menjadikan Provinsi Kalimantan Selatan berkontribusi besar pada pembangunan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kota Banjarbaru merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan. Kota Banjarbaru yang pada saat ini telah ditetapkan menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan selalu berupaya mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, Kota Banjarbaru melalui Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan atau DKP 3 Kota Banjarbaru berupa agar perekonomian masyarakat Kota Banjarbaru menjadi pulih kembali. Sektor pertanian sebagai salah satu penyokong ekonomi pembangunan juga mengalami keterpurukan. Pelaku-pelaku usaha di bidang pertanian, peternakan dan perikanan mengalami hal yang serupa sehingga sebagian petani dan peternak berupaya bertahan agar tetap dapat mencukupi kebutuhan keluarga. Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan atau DKP 3 Kota Banjarbaru merupakan salah satu perangkat daerah di Kota Banjarbaru yang bertugas dalam urusan pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten atau kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Banjarbaru harus berperan aktif dalam mengambil inisiatif dalam urusan pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan di lingkungan Kota Banjarbaru sesuai dengan prinsip tata kepemerintahan yang baik atau good governance. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan atau DKP 3, Dinas DKP 3 saat ini didukung oleh 5 bidang, yakni bidang ketahanan pangan, bidang pertanian dan perkebunan, bidang peternakan, bidang perikanan, bidang penyuluhan, serta 4 BPP atau 3 UPT seperti UPT Pembibitan Tanaman, UPT Peternakan, dan UPT Perikanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Banjarbaru. Dinas Ketahanan Pangan Pertanian Kota Banjarbaru saat ini sesuai rencana pembangunan jangka menengah Kota Banjarbaru tahun 2021-2026 melaksanakan program prioritas pemerintah daerah Kota Banjarbaru, yaitu adalah program urban farming di Kota Banjarbaru. Dan juga saat ini Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Banjarbaru juga melaksanakan pendampingan terhadap pilot proyek program RT Mandiri. Alhamdulillah di program RT Mandiri Kota Banjarbaru saat ini ada 60 RT Mandiri sebagai pilot proyek pemerintah Kota Banjarbaru. 80% dari jumlah 60 RT itu adalah memilih bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Saya Sekretaris DKP 3 Kota Banjarbaru mendukung Kepala Dinas dalam mewujudkan visi Kota Banjarbaru, yaitu Banjarbaru maju, agamis, dan sejahtera. Juga untuk meningkatkan pembangunan perekonomian daerah yang berkelanjutan dengan kearifan lokal, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup. Ada 10 program, kemudian 23 kegiatan, dan 53 subkegiatan untuk mendukung program urban farming di Kota Banjarbaru. Adapun di bidang ketahanan pangan terdapat 8 kegiatan, kemudian dengan 3 seksi, yang mana seksi yang pertama adalah seksi ketersediaan, distribusi, dan kerawanan pangan. Kegiatan-kegiatan unggulannya adalah mendukung PPH ketersediaan, yaitu PPH dari IKU-nya Wali Kota Banjarbaru, di mana di situ ada cadangan pangan pemerintah
Kemudian ada kegiatan kami yang secara rutin, baik ketersediaan, kebutuhan, dan harga pangan yang selalu kita pantau setiap hari. Kemudian juga ada seksi penganekaragaman konsumsi pangan, yang mana di situ merupakan ikunya Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Kota Banjarbaru, yang mana kegiatannya adalah kader pangan, juga kemudian untuk pola konsumsi pangan, dan yang terakhir adalah seksi mutu keamanan pangan. Di sana ada uji sampel, kemudian mengeluarkan sertifikasi Prima 3 dan registrasi dari beberapa pangan segar asal tumbuhan. Usaha peternakan merupakan usaha yang diminati oleh masyarakat Kota Banjarbaru. Ini bisa dilihat dari banyaknya peternakan-peternakan yang berkembang yang ada di Kota Banjarbaru. Tetapi mengingat bahwa Kota Banjarbaru adalah ibu kota provinsi, menjadikan tata ruang untuk usaha peternakan menjadi lebih sempit. Untuk itu kami dari bidang peternakan untuk tahun-tahun mendatang akan menggerakkan program Smart Farming, di mana Smart Farming adalah sistem usaha peternakan dengan kandang yang ramah lingkungan, yang tidak menimbulkan bau, sehingga usaha peternakan dapat berdampingan dengan masyarakat dan tidak menimbulkan masalah sosial. Sedangkan program kegiatan bidang perikanan yang ketiga adalah kegiatan pengawasan sumber daya perairan. Nah, kegiatan sumber daya perairan ini kami lakukan meliputi di perairan umum yang meliputi adalah sungai, danau, embung, galian-galian, di mana semua potensi sumber daya perikanan ini akan kami awasi. Tujuannya adalah agar kesinambungan sumber daya perikanan ini tetap terjaga. Kegiatan kami pelaksanaan penyuluhan pertanian yang terdiri dari 4 sub kegiatan. Yang pertama, sub kegiatan penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian. Yang kedua, peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa. Sub kegiatan ketiga, pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa. Yang keempat, pembentukan badan usaha milik petani. Kemudian kami membina kelompok tani se-Kota Banjarbaru dengan data sebagai berikut. Jumlah kelompok tani tanaman pangan 156 kelompok, jumlah kelompok tani peternakan 56 kelompok, jumlah kelompok wanita tani 95 kelompok, jumlah petani 5.918 orang. Kami dari bidang pertanian dan perkebunan memiliki program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian. Sedangkan sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian. Di dalam bidang kami ada kegiatan bidang perkebunan. Bidang perkebunan yaitu membantu petani perkebunan karet, yaitu berupa pupuk dan mangkuk sadap. Sedangkan kegiatan hortikultura yaitu bantuan pupuk dan bibit cabai. Sedangkan kegiatan tanaman pangan, bantuan benih padi dan pupuk. Kemudian ada lagi bantuan di luar dari bantuan kita APBD. Lahan pertanian kita di Kota Banjarbaru dengan luasan 1.700 hektar itu semuanya berupa tanaman pangan. Di Banjarbaru juga sudah ada SK Wali Kota LP2B, yaitu lahan pertanian pangan berkelanjutan. Sekarang juga akan dibentuk perda, sekarang dalam bentuk proses LP2B, dan insya Allah bulan Desember akan selesai. Untuk unit pelaksana atau UPT yang berada di bawah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan atau DKP 3 Kota Banjarbaru diantaranya, pertama adalah Unit Pelaksana Teknis Produksi Perikanan Budidaya Air Tawar atau UPT PPBAT yang berlokasi di Mentaos.
Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara. BPPBAT mempunyai tugas pokok merumuskan program kerja bidang perikanan pada unit pelaksana teknis produksi perikanan budidaya air tawar, membina kerjasama dengan instansi atau unit kerjasama terkait, membina administrasi, organisasi, dan tata laksana, memberikan disposisi, arahan dan distribusi tugas, menilai hasil kerja bawahan, memberikan saran dan telaahan. Selanjutnya adalah unit pelaksana. Teknis Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai fungsi. Pertama adalah pelaksana produksi benih dan pengembangan teknologi tanaman pangan dan hortikultura. Yang kedua, pembinaan teknis penyuluhan perbenihan tanaman pangan dan hortikultura. Ketiga, pembinaan petani penangkar benih tanaman pangan dan hortikultura. Keempat, sebagai pelaksanaan pengawasan dan menyeleksi benih hasil petani menangkar benih tanaman pangan dan hortikultura. Kelima, penyusunan rencana teknis perbenihan. Dan yang keenam, sebagai pelaksana informasi perbenihan dan pemasaran benih tanaman pangan dan hortikultura. Yang terakhir, sebagai pembinaan hubungan kerjasama dengan UPI, Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi. Sedangkan pada Balai Penyuluh Pertanian, DKP 3 Kota Banjarbaru memiliki 4 BPP, yakni BPP Banjarbaru, BPP Landasan Ulin, BPP Cempaka, dan BPP Liang Anggang. Pada Balai Penyuluh Pertanian Landasan Ulin, terdapat program unggulan yakni Trichoderma. BPP Landasan Ulin memiliki keunggulan pada program sayuran Laura. Saya dari perwakilan petani milenial di sini. Salah satu juga pionir atau founder di Simpanan Laura, yaitu platform direct marketing potensi pertanian yang ada di Laura. Harapannya semoga di pertanian sini semakin tumbuh berkembang lagi, terutama kita memulai dari sektor paling dasarnya dulu, yaitu marketingnya, kemudian berlanjut ke edukasi wisata, karena kita udah memulai juga untuk edukasi wisata pertanian di Laura. Hari ini kita pengemasan selada hijau dan sawi hijau. Monggo yang mau berminat merasakan sawi dan selada hijau, main ke Landasan Ulin Utara. Tepatnya di Baroh atau Sumber Murni. KWT Sri Rejeki. BPP Banjarbaru, yakni program kelompok wanita tani. Sedangkan pada BPP Cempaka unggul pada program AUTP atau Asuransi Usaha Tani Padi. Selanjutnya adalah Balai Pembibitan Ternak dan Pusat Kesehatan Hewan atau BPTPKH. Balai ini merupakan unit pelaksana teknis Balai Pembibitan Ternak Pusat Kesehatan Hewan atau BPTPKH, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan produksi bibit ternak yang berkualitas, melayani pemeriksaan kesehatan ternak dan hewan kesayangan, pelayanan inseminasi buatan, pemberian surat rekomendasi kesehatan hewan, serta melaksanakan pembinaan dan pelayanan teknis terhadap produsen bibit ternak swasta dan masyarakat ternak.
Adapun program-program prioritas dari Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan atau DKP 3 diantaranya adalah program prioritas urban farming pertanian di Banjarbaru, pengelolaan di wilayah perkotaan melalui pemanfaatan lahan yang tersedia di sekitar kita. Dengan diprioritaskan program urban farming ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan pangan bagi masyarakat. Selain itu, program prioritas selanjutnya adalah RT Mandiri. RT Mandiri adalah salah satu program Wali Kota Banjarbaru, Haji Muhammad Aditya Mufti Arifin, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai tujuan program membantu masyarakat sekitarnya melalui pengembangan potensi kawasan. Program ini diwujudkan melalui pemberian dana bansos sebesar Rp75 juta setiap RT di wilayah Kota Banjarbaru. Dana bansos RT Mandiri selain digunakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan RT, juga dimanfaatkan Pokmas bagi pengembangan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Melalui pengembangan UMKM yang dikelola Pokmas dapat menjadikan usaha yang maju dan berkembang, sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitarnya. Penggunaan dana bansos RT Mandiri didampingi SKPD terkait sehingga pengelolaan dana sesuai aturan dan kegiatan yang dilaksanakan berjalan lancar sesuai harapan. Terdapat 41 RT dari 60 RT memilih bidang pertanian dan perikanan. Harapan ke depannya di KP3 Kota Banjarbaru dapat menyiapkan ketersediaan pangan di Kota Banjarbaru dan menjaga kestabilan harga pangan di Kota Banjarbaru. Yang kedua, harapan di KP3 ke depannya bahwa di Banjarbaru ini adanya pangan yang bermutu, sehat, dan halal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Banjarbaru melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan berkembang membangun negeri, mengembangkan masyarakat menjadi masyarakat Kota Banjarbaru maju, agamis, dan sejahtera.